adalah seorang pengusaha entrepreneur. Kalau seorang entrepreneur itu hanya bermain di satu komunitas saja, saya pikir nggak akan berkembang. Bermainlah di luar komunitas-komunitas yang lain. Dan kuasailah, kalau memang jadi entrepreneur Kota Bekasi, kuasai Kota Bekasi. Jangan kuasai Genpro-nya. Genpro itu tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa itu adalah Kota Bekasi. Rubah mindset itu. Sama seperti halnya saya lakukan ketika saya menjadi ketua ormas Islam termuda. Mungkin kalau di Kota Bekasi sudah pasti termuda saya. Kalau di Jawa Barat mungkin juga termuda, karena setahu saya ketua ormas Islam itu tua-tua, kiai-kiai. Itu di 55 misalnya ke atas ya, model-model inilah wajah-wajahnya. Bapak udah 100 ada saya. Gimana sih itu aja yang saya hafal. Gitu, maksud saya ingin mentransformasikan mindset ini ke teman-teman. Jadi jangan puas hanya duduk di Genpro saja. Bagaimana caranya teman-teman bisa menduduki komunitas lain atau UKM yang lain. Jadilah pelopor, jangan jadi follower. Itu yang harus kita kembangkan. Rebut itu kolam, selami kolam, berenang di kolam itu, dan kita rebut kolam itu, kuasai kolam itu. Iya, ini yang menarik sebenarnya. Ya, bagaimana caranya? Strategi seperti apa? Bangun komunikasi ke pemerintah daerah, bangun komunikasi ke legislatif. Saya pikir di yang lainnya, Forkopimda yang lainnya menyusul, kayak di kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Kan forum pimpinan daerah itu penting buat kita, karena kita sebuah organisasi. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana cara berkomunikasinya? Bikin misalkan salah satu agenda kunjungan ke Pemda, pemerintah daerah, ketemu dengan wali kota. Setelah ketemu dengan wali kota, minta rekomendasi ketemu dengan dinas terkait yang berhubungannya dengan kita. Ya, ada janji lagi. Maklum, saya sibuk. Dan setiap kita harus sibuk. Orang penting. Enggak, iya. Itu saya harus jadi orang penting. Rubah mindset kita menjadi orang penting yang dibutuhkan oleh orang. Sudah mulai ini Kang Buyung. Ya. Jadi bab itu termasuk kenapa saya menjadi termasuk pagi itu juga ketemu dengan ketua MUI itu, saya diteleponin terus. Harus ketemu gitu, harus ketemu. Jadi saya jadi idenya teman-teman ketua-ketua ormas. Jadi setiap saya memberikan masukan di forum itu, forum ulama itu, saya menjadi apa ya kalau disebut pusat center, ya think tank banget center. Jadi idenya itu, gagasan-gagasan yang saya berikan itu menjadi sebuah gagasan besar mereka. Jangan-jangan dari istri saya, bukan doang. Jangan jadi ngamuk nanti. Izin. Masih istri. Pulang gitu. Ternyata betul saudara-saudara. So sibuk. Raman nggak pulang. Saya live. Iya. Jadi gagasan itu terima. Setiap saya memberikan gagasan, ya setuju Kiai. Yang namanya kalau di ormas Islam saya dipanggil Kiai, saya bilang Kiai, jangan panggil Kiai. Terlalu tua buat saya panggil Kiai. Jadi panggil AA, ya bukan ketawain sama Kiai. Jadi intinya, termasuk menentukan sebuah kepengurusan di MUI itu, saya minta. Kalau saya bergening, gitu. Saya bergening untuk punya posisi di situ. Akhirnya tadi clear selesai di kepengurusan. Ketua-ketua ormas saya minta di posisi ketua-ketua komisi. Kan di MUI itu ada namanya ketua, setelah ketua nanti ada sekretaris juga. Ya model begitu, cuma di ulamanya. Pemasiran kalau Kendi kan pemuda. Nah maksud saya, Genpro itu mau menginduk kemana nih? Ada nggak sih asosiasi pemerintah daerah yang menginduki tentang UKM misalkan? Ada nggak asosiasinya? Kalau tidak ada, dikasih gagasan itu buat sebuah program, jadi sebuah proposal tentang program gagasan
misalkan asosiasi atau model KNPI atau MUI-nya, UKM. Sebenarnya ini gagasan dari pusat harusnya. Nggak apa-apa kita bikin lokalnya. Jadi asosiasi, organisasi-organisasi pengusaha kecil ya, UKM. Bikin gagasan itu maksud saya. Nah ini nanti insya Allah, apalagi kalau di pemerintah daerah nanti kita lihat ya, belum pengumuman resmi dari MK. Apakah gugatan 01 diterima, bahkan dijadikan apalah nanti, atau bagaimana nanti itu setelah itu. Tapi besok ke depan ini kita wajib yang ketemu dengan legislatif, ketua DPRD. Mumpung ketua DPRD-nya sahabat saya, zaman bujang. Jadi kalau ditelepon dia ngangkat. Gitu. Ya mungkin ini dijadikan sebuah gagasan. Pengennya saya itu, jadi teman-teman ini yang produk jadi think tanknya UKM di Kota Bekasi. Gimana caranya? Pikirkan bersama. Kalau kalah di 01, ya nanti mudah-mudahan. Cuma gini nih, saya khawatir ini, Genpro itu terafiliasi jadi. Saya kan harus merubah mindset itu. Ketemu dengan Patri itu, saya harus ngomong bahwa Genpro ini bukan PKS. Rubah mindset. Kadang-kadang itu yang masih ada di dunia. Bahkan tadi juga di MUI aja, alergi betul yang namanya dengan Korea. Kiai-kiai itu seisi itu alergi dengan Korea. Pokoknya jangan ada pengurusan yang Wahabi. Saya kadang-kadang deg-degan juga, gua ketawa apa enggak gitu. Cuma untungnya diuntungkan dengan organisasi Makro Anwar itu bukan Korea, bukan Wahabi, itu yang jadi tenang. Tapi Makro Anwar juga masih pada ngerokok. Izin sebentar, sambil ngobrol aja Pak. Sambil ngobrol, orang lagi dengeran ente. Ente mau ngomong nggak? Ngobrol aja. Ngobrol ribet dah. Foto lagi. Iya. Iya, lanjut lagi. Jadi gagasan ini maksud saya, gimana caranya kalau yang lainnya punya forum, kenapa Genpro nggak buat forum itu? Nanti kita ajukan. Termasuk berikutnya adalah program ini, gimana caranya Genpro itu punya gagasan menjadi sebuah pokirnya DPRD, pokok pikiran DPRD. Nah, yang betul itu adalah DPRD itu, pokok pikiran itu bukan dari anggota dewan. Pokok pikiran itu yang lahirnya dari masyarakat, yang lahir dari komunitas, itu menjadi sebuah pokok pikiran DPRD. Maka DPRD sampai saat ini itu, mohon maaf, pokok pikiran yang asal-asalan nggak ngerti, bikin program, pokok pikiran dia itu sekenanya dia itu DPRD. Ya mohon maaf ya, 50 orang itu isinya belum tentu pintar semua, bukan. Banyak yang bodoh DPRD itu, karena nggak ngerti programnya. Belum tentu juga. Ya. Karena pokirnya itu kadang-kadang juga nggak ngerti. Nah, yang pokir itu yang kalau saya pernah saya alami itu di 2014 itu dulu aku masih zaman main. Itu saya bikin gagasannya dengan eksekutif. Komunikasi dengan eksekutif ini duduk bareng. Ya, jadi pokok pikiran itu menjadi sebuah proyek kalau bahasa kita. Misalkan kalau kemarin ya ada organisasi di yang kepremanan, LMP, misalnya ada BPPKB Banten, ada FKPPI, itu masing-masing 3 organisasi itu membawa pokok pikiran. Program LMP fokus dengan transportasinya, BPPKB Banten fokus dengan tenaga kerja pemagangan pemuda Kota Bekasi ke luar negeri, ke Jepang. Yang ketiga FKPPI ketapang, ketahanan pangan.
Coba ormas yang preman saja punya pokok pikiran. Masa geng pro yang begini cerdas, begini hebat, nggak punya pokok pikiran yang akan ditelurkan, disampaikan kepada DPRD atau pemerintah daerah? Itu yang saya maksud, supaya gagasan ini menjadi sebuah pokirnya DPRD dan pemerintah daerah. Ini harus kita diskusikan hari ini. Mohon maaf, bukan hanya sekedar konsep apalagi enggak. Saya tuh nggak tertarik dengan kumpul-kumpul begini saja nih. Coba setiap pertemuan itu evaluasinya apa? Apakah menemukan gagasan? Udah bayar, nongkrong doang begini, ngapain banyak-banyak nongkrong nggak punya gagasan? Ngapain banyak-banyakin ketemu tapi gagasannya menol? Ngapain? Punya gagasan loh, jangan ketemu. Pantes gak punya gagasan. Jangan ketemu. Jadi mas saya itu ya, Pak Bu, Teh, Akang, punten iya mah nggak menggurukan, nggak menggurui, tapi ini pengalaman. Saya pengalaman, bahkan tadi saya sudah ceritakan, saya ketemu dengan Komisioner Basnas Jawa Barat, diskusinya tentang seputar itu. Apalagi di bahasa situ paling senang dengan yang namanya pemberdayaan ekonomi. Clear nih. Mas, bisa bersama dong. Sangat bisa. Bahkan itu menjadi udah selesai. Udah selesai. Dengerin dia sekarang. baru ngomong. Bukan. Itu bisa nanti kan saya juga ngambil azas manfaat di sini, adalah saya mau jadi portofolio di situ. Buat portofolio saya ya, gagasan itu kita bangun pemberdayaan ekonomi umat di Kota Bekasi, bikin kegiatan, konsepnya, asosiasinya yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Di mana yang sudah berjalan? Apanya? Belum, kita baru diskusi tadi. Beliau untuk baca dulu. Kan saya punya organisasi dulu dan sudah legal, namanya Aspeksi, Asosiasi Pedagang Kecil Bekasi. Legalitasnya ada dari tahun 2000, saya sudah punya, dan saya ketua umum Aspeksi. Berapa puluh tahun lalu saya sudah punya Aspeksi, 2004 kalau nggak salah. Berapa puluh tahun lalu? Ya, 2004 itu sampai sekarang udah puluhan. 20 tahun pedagang kecil Berapa? terus. Aspeksi namanya Asosiasi Pedagang Kecil. Belum besar ya. Karena Sekarang saya mengayomi, bahasa saya dulu tuh mengayomi, menjembatani antara pedagang kecil saat itu dengan pemerintah daerah. Nah, maksud saya Genpro menjadi itu, bridging antara pedagang kecil dengan pemerintah, sehingga nanti orang kalau nggak ada jembatan itu nggak bisa lewat. Gimana caranya itu terjadi? Goalsnya senyum bersama, bahagia bareng. Bertumbuh bersama, sejahtera berbagi. Itu goalsnya. Bisa kan? dan Aspeksi sudah melakukan itu. Aspeksi sudah lakukan itu dulu sampai bendaharanya meninggal. Haji Ini orang meninggal. Udah ketawa. Haji Ibing pengusaha taman waktu itu. Pengusaha taman. Rupanya belum meninggal. Oh ini tuh. Aspeksi. Jangan atuh ah. Can anu deui. Gitu. Nah, maksud saya setelah itu organisasi ini dianggarkan oleh pemerintah daerah karena pokirnya itu diterima, pokok pikirannya. Pokok pikirannya diterima pemerintah sehingga dianggarkan. Sampai kayak gini nggak pernah dianggarkan, udah berapa tahun Genpro berdiri? 2016 sampai dengan segini berapa tahun tidak ada anggaran sama sekali masuk. Ini mutasi ya. Kalau di Kalimantan, wah. Bukan pada persoalan keberpihakan DPRD terhadap ini, bukan juga. Tidak nyalahin, walaupun itu memang kita perlu salahkan juga. Punya anggota dewan nggak bisa nganggarin. Tapi kalau saya kan berarti tidak itu, tidak hanya berdiam diri menyalahkan itu enggak. Kita lincah lagi kemana? Masuk lagi ke pemerintah daerah, komunikasi dengan pemerintah daerah, selesai. Titiknya sebangkang selesai. Insya Allah punya jalan kok. Kami juga udah
kenal banget sama Kabid Kes Bangpol. Persoalan legalitasnya Genpro itu diselesaikan. Ini mudah-mudahan buka tutup udah paripurna ya. Mudah-mudahan masih bisa dicampur nanti sama ketua DPRD. Nanti saya upayakan dengan ketua DPRD biar dianggarkan. Tapi legalitasnya dipersiapkan nih. Sudah itu belum, Kang? Selesai kan di bab legalitas? Ayo, biar dianggarkan lumayan minimal 50-100 juta kan? Biar nanti terdaftar dapat SKT, surat keterangan terdaftar di Kes Bangpol. Itu mah gampang nanti SKT. Bisa minta saya bantuan sama Kang Agus Senap. Kalau mau lokal bisa. Enggak, kalau pakai itu pakai pusat bisa. Ya bisa, memang bisa. Dan SK-nya keluar dari pusat. Dan mana SK Jawa Barat nih? SK Genpro Kota dan Jawa Barat keluar SK-nya, ada SK. Nanti syarat itu kan ada. Kang Romi ada syarat SKT. Apa poin-poinnya domisili, apa. Lumayan. Gitu maksud saya, ayo dong. Nggak gini-gini terus. Biar tumbuhnya itu jelas dan orangnya juga berubah, nggak lulu lagi gitu. Apa? 5L. Lah, lo lagi. 5L. Lah, lo lagi. Coba ganti nanti regenerasi berikutnya. Nah, ini kan ada yang teman-teman remaja tuh. Kalau di kita tuh Genpro-nya apa yang anak milenial? Youth entrepreneur. Dia nanti meneruskan estafet ini. Iya Mas ya? Itu. Jangan lo lagi lah. Itu maksud saya, itu yang harus kita jadikan PR ini. Dan target. Nggak mau tahu pokoknya. Ini mudah-mudahan kalau memang masih bisa. Ini kan persoalan tadi nomenklatur itu bukan tutup. Ya. Kalau di pikiran gagasan ini program mau dianggarin bisa dibuat itu. Dagri yang tahu itu orang-orang khusus tuh ada aplikasi apa. Gampang tuh nanti kalau ketua DPRD masa nggak bisa buka masukin itu. Masuk. Ada jadwal yang memang bukan tutup itu jalur. Masuk yang diselipin nanti bisa. Mudah-mudahan bisa. Yang jelas persiapkan legalitasnya. SKT termasuk. Belum sampai sekarang kadang-kadang kami kesian amat punya anggota dewan banyak. Iya, sudah diungsi. Ya terakhir kan saya bawa ke Pak Heroman saat itu. Ya dilanjutkan nama ini beliau. Gara-gara aneh, udah betul ya, jelas. Kan udah dipinta kan sama Pak Herman waktu itu ya. Ayo mana sih ini? Mana? Gak dikasih-kasih ya. Udah masuk tiga proposal ya kita. Sama tadi apa nih mau digagas apa? Biar nanti masuk. Jadi gini, Sardi itu nanti akan taruh uang di dinas terkait. Pak Sardi jangan Sardi. Oh iya, Pak Sardi. Iya, Pak Sardi Effendi. Oh, mohon maaf Pak Sardi, betul. Iya betul tuh. Bantu saya Pak. Pak Ketua DPRD nanti akan nitip duit kalau bahasa DPRD. Saya akan taruh duit di situ, nitip duit misalkan KPL gitu. Menunjukkan langsung ini 200 juta per maksimal. Buat kegiatan Genpro. Apa? Di dinas apa sih Genpro itu yang bisa punya hubungan dengan dinas apa? BNKM. Taruh duit di situ. Saya insya Allah nanti saya nggak janji, cuma saya pressure beliau supaya biar dianggarkan. Ya apa bentuknya namanya? Cuma nanti dalam bentuk gagasan. Jadi dia pengen itu dalam bentuk proposal gagasan itu. Itu dibuat nih. Tolong dijadikan perhatian. 2025 mudah-mudahan bisa. Pokirnya ini. Jadi pokok pikiran cuma yang bagus menarik ke UMKM. Sehingga juga ketika dia ngajuin dia titip duit di situ bisa selesai tuh. Gitu. Iya, titip duit dia di situ. Gak apa-apa, 100-200 juta kan lumayan. Iya, betul. Nanti ajukan ke sana, kita presentasi kan ketemu bahwa proses kita. Kalau gimana UMKM apa dinas apa nih? Genpro, dinas UMKM. Pak, taruh. Yaudah nanti saya taruh di situ. Berapa? 100-200 juta. Itu ya. Nggak puas di situ, punya ide besar. Genpro punya asosiasi
seperti KNPI atau MUI, sehingga nanti menaungi beberapa organisasi-organisasi, bukan menaungi pedagang-pedagang, tapi menaungi organisasi. Gitu ya, bukan pedagang, bukan pengusaha, tapi organisasi yang kita naungi, kita payungi. Itu gagasan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa ya, kita dapat insight dari Ketua Matkal Ketua Anwar, Kiai Awal. Yang nyebutin maklumat cuma yang bisa makro jadrut dan tajwid aja. Contohnya Maklumat. Ada Yang muncrat gitu dah. Sekolah ya. Harus infak paling banyak. PK dia. Oke, Jadi setelah ini terima kasih Bang Awang, Pak Kiai. Amplop jangan lupa. Ya, saya baru ngomong tadi, Anda bicara terlalu banyak, doanya nggak ada. Doa apa doa Anda cuma Hamba, hamba. karena nggak ada doa. doa. Jadi Alam. fasilitasi. LP3H LP3H. kan udah bisa tadi. Alam. Alam. Halo. Aku udah jadi LP3H anak aku. Aku belum. Oh, udah nih maklumat. Udah kan? Iya, nanti dengan Pak kita ada ya. Kerja sama nanti. Udah sama Mak. Karena maklumat Anwar salah satu organisasi yang diakui di kementerian. Iya. Ada itbak. Oh, iya. Wah. Anak mikro nih. Iya. Soalnya kerjasama. Di sini ada praktisi kok Bang Duyung, punya pasukan banyak Bang nanti ada nih. Ini kan nanti bisa 1000 UMKM loh Bapak ya. 1000 UMKM. Ya. Terus memang agenda pertama nanti kita di bulan Januari itu silaturahmi organisasi dengan Ketua DPRD. Jelas tuh. LMP aja baru langsung diterima, masa anak kandung sendiri baratan saking Pak Ketua DPRD kita. Tapi memang harus bawa ide ya. Mungkin kita nanti siapin yang awal yang kita pernah 3 kali di Amu lagi. Masih ada kan ya? Masih ada, masih utuh, untuk rumah tangga dan sebagainya. Kita akan belajar. Itu, terus selanjutnya silakan Pak Sasi, Pak Awak, Pak Ojek silakan. Karena kita sampai dengan pelaksanaan ya dari program ini. Oh iya, satu lagi nih belum. Belum sekalian datang ke sini BPPG Pro bincang sedikit lah, kasih Dari pusat. pusat sebentar nih. Ini Pak Sukowo ini dari apa kita Jauh. dengar suara jauh-jauh ini? Jauh dari Orang pusat ini. Pak Sukowo belum kenal. Wow, Kota Bekasi deh. Pusat loh. Oh iya pusat loh. Ayo, saya kan Pak Sukowo ada pengalaman sedikit tentang ekspor impor sehingga melahirkan saya sebagai ekspor ke beberapa negara. Dari Genpo ini. Kita di situ aja. Enggak cuma ekspor doang, hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal, saya Sukowo. Apa sih? Kebangetan nggak kenal. Jadi tadi saya sedikit tanya sama Mas Tio. Apa ya? Organisasi perlu sebuah dana ya. Yang saya maksudkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai, jangan nyari receh dari member. Menurut saya kalau kita katanya nggak ada kegiatan, dananya nggak ada karena membernya belum, iurannya belum ini, itu terlalu apa ya, terlalu kita mengkecilkan diri. Jadi harapannya teman-teman yang di Genpo itu bisa membuat spirit. Memang tujuannya tadi satu miliar. 2 triliun. Itu triliun. Nasional. Nasional. Nasional.
Nanya berapa ya, Bro? 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar. Itu dicanangkan dalam, kan tadi kata Pak Awang kan yang udah evaluasi selama ini yang target itu pencapaiannya berapa? Enggak ada. Dan yang dikurang dari kita adalah masalah data. Membernya apa, potensinya apa itu yang kurang ini. Saya pikir kalau kita data nggak ada yang mau diolah apa, yang dikembangkan apa gitu. Jadi targetnya nggak terukur ini gitu. Semuanya ide-ide serentak. Untuk yang berkaitan dengan ekspor impor sebetulnya juga nggak terlalu sulit ya, karena sekarang di aturan pemerintah juga dipermudah yang disebut aturan persyaratannya aja. Kalau misalkan kalau produk tertentu itu memang izinnya yang susah, kalau masalah pengirimannya sebetulnya gampang. Sehingga untuk harapan saya sebagai yang pernah di pengurusan pusat, walaupun sekarang sudah pensiun, apapun di organisasi kita harus sebagai orang yang jadi volunteer ya, itu harus ya bisa jadi role model. Kalau kita sebagai pengurusnya masih kurang, ini gimana orang yang pernah ngapain pengurus ini kayak gitu lah, itu harusnya menjadi pemicu masing-masing kita itu harus skill up-nya lebih dibanding member-member yang kita harapkan. Mungkin Pak Presiden ini sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung to the point ya. Terima kasih. Langsung nasihatnya langsung set gitu ya. Langsung dendam. Tapi alhamdulillah memang kita terbuka konstruktif apapun kritikan, karena memang kita udah dididik untuk menjadi pejabat publik. Betul ya? Harus disiapkan. Sekarang kalau kata yang pulang tadi itu, ya kita harus bisa menghadirkan tokoh. Ya memang apapun organisasinya, pasti tujuannya adalah menghadirkan siapapun itu didapatkan, dan dia memang disiapkan untuk menjadi pejabat publik. Entah nanti Pak Sasi, entah Pak Herwanto, entah saya minta doa aja sama Kiai kan, Kiai 2009 kira Kiai gitu ya. Kiai kan udah jadi Basnas, terus saya jadi apa Kiai ya? Gitu Kiai ya. Jadi kita lagi, kita doakan Pak Kiai ini jadi ketua Basnas, sehingga proses pemberdayaan sebagai ekonomi bekerja sama dengan Genpro, insya Allah. Jadi ini kolaborasi yang bagus, sehingga menjadi sebuah ganjil ya ketika bekerja sama dengan lembaga Basnas, dan memang pemberdayaan. Contoh di internal mungkin di care gitu ya. Itu sebenarnya banyak dana-dana yang bisa disinergikan yang kolaborasikan. Ya, sejauh mana terbukanya lembaga itu terhadap kita. Itu adalah aturan prinsip internal ya, yang kadang-kadang kita tidak bisa menembus ke sana. Tapi namanya uang diberdayakan, harusnya kita harus diproduktifkan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya Pak Haji, sebentar lagi Pak Haji Awang ya. Kalau udah Ustadz sama Kiai dan lain sebagainya udah mana katanya ya Pak Awang ya, insyaallah Doakan Januari umroh lah. umroh Januari Ya, bareng Patri. Alhamdulillah, bareng Patri. Jadi beliau insyaallah Januari umroh bareng Patri. Makanya Saya kan tim sukses Patri. Kalau itu Belum tahu. jadi sampai spanduk saya nggak dipasang. Malam 3 ya. Kalau oportunis. Patri menang kita langsung undang Pak. Spanduk saya yang udah dicetak sama Pak Linot nggak dipasang itu. Aku Ada itu cerita, Linot undang dia. Ya, itu terbiasa aja. Ya prinsipnya dimanapun kita
dimanapun duduk kita, dimanapun posisi kita, insya Allah duduknya kita insya Allah kemaslahatan buat umat. Insya Allah kita doakan. Mungkin itu, Bang Ujang, lanjut. Kita udah asar. Ini udah Udah. dapat. 15. Oke. Baik, nanti ini panitia yang akan merangkum begitu Pak Pres. Nanti panitia akan merangkum dan nanti akan seperti hasil dari Rakernas Jinpro Nasional itu. Nanti kita akan kasih summary-nya seperti itu nanti. Kemudian dari Pak Buyung, udah lama nggak pernah dengar suaranya. Sholat dulu kali.